Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Umi Yani dari Zakia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi anak tantrum, bagaimana cara mengatasi anak mogol, bagaimana cara mengatasi anak nakal. Bunda, anak-anak ini sebenarnya tidak ada yang mogol. Anak-anak ini sebenarnya tidak ada yang nakal, tidak ada yang tantrum. Yang menjadikan mereka seperti ini itu adalah kita. Kita sebagai orang tuanya. Kok bisa? Bisa. Oke, saya jelaskan, ya. Anak tantrum, anak nangis gerung-gerung, anak mogol dan lain-lain. Kalau minta sesuatu gak dituruti, terus gulung-gulung-gulung seperti itu kita yang menciptakan. Jadi caranya gimana, Bu, supaya tidak anak ini kembali lagi seperti itu? Satu, biarkan nangis. Karena anak nangis itu meluapkan emosinya. Biarkan dia meluapkan emosinya. Nanti kalau anak ini habis nangis nih, guru-guru minta apa? Contoh minta es krim, tidak kita belikan. Karena batuk lah atau pilek lah. Yang jelas kalau kita tidak membelikan berarti kan kita menyelamatkan. Supaya batuknya tidak tambah ngikil, supaya pileknya tidak tambah kan. Ya, tetap kita pertahankan seperti itu. Jangan dibelikan, contoh seperti itu. Masih nangis biarkan karena dia meluapkan emosi. Nanti kalau nangisnya amarahnya ini mereda, coba Bunda, kalau anak nangis ditengok telinganya merah enggak? Karena para wali dulu kan gini, nek nangis tak jewer kupingmu. Dari segi kesehatan di telinga itu ada kontrol, namanya saraf kontrol untuk amarah. Setiap orang marah telinganya merah. Makanya kenapa harus dijewer? Jangan dipukul, jangan dicekot Bunda, dijewer. Coba jewernya ke arah sesuai dengan aturan wudhu. Kalau kita wudhu kan kita suruh gini ya Bunda, ke belakang ke atas, dari belakang ke atas. Nah ini jewer ke atas, gini. Kenapa itu? Untuk kontrol amarah. Ya nanti saya jelaskan di next, di lain kesempatan tentang kesehatan, gih. Karena nanti saya bisa saya akan memberi berbagi ilmu tentang kesehatan juga, kesehatan sunnah yaitu bekam, gih. Nanti ini tentang parenting dulu. Anak marah biarkan nangis. Hindarkan dari benda-benda tajam, benda-benda yang membahayakan ketika nangis. Contoh ada yang gulung-gulung-gulung atau banting-banting atau buang-buang. Hindarkan dari yang katakanlah gunting, kaca dan lain-lain yang bisa membuat anak berbahaya lah. Tapi tetap nangis kan biarkan, nangisnya biarkan. Bu, nangisnya itu adik tuh kalau nangis lama Bu, 1 jam Bu, enggak apa-apa. Yang enggak tega itu kan kita sebagai orang tua kan. Satu, enggak enak didengar mertua, tidak enak didengar tetangga, tidak enak didengar ipar, kayak gitu kan. Selama kita tega, makanya kalau di Zakia gak tega bawa pulang. Kejam ya, kita terlihat kejam, tapi sebenarnya kita menyelamatkan emosinya supaya tidak emosi, menyelamatkan egonya biar tidak egois gitu loh. Ketika anak nangis biarkan. Selama kita tega, insya Allah nanti anak ini akan berubah kok Bun, yakin. Satu, ketika anak nangis biarkan, kita tungguin aja. Tapi kalau saya sarankan ngeten, ketika anak nangis ya kita wudhu lah, paling tidak bacakan Al-Fatihah. Udah itu mentoknya di situ kan, kita minta sama yang membolak-balikkan hati. Ketika anak nangis biarkan sampai dia terdiam sendiri. Jangan jenengan ngeten, oh iya nanti kita beli ya, nanti ya, tapi ya belinya nanti ya. Jangan, karena nangisnya anak itu bisa jadi senjatanya mereka. Wah, kalau jenengan anak minta es krim tidak dibelikan, terus akhirnya nangis, terus akhirnya Bunda belikan, dia akan menjadikan nangis ini sebagai senjata. Apapun yang dia pengen, dia akan minta apapun dengan cara nangis. Kalau sudah nangis mentok, jenengan pasti belikan. Pasti dia akan menjadikan nangis ini sebagai senjatanya. Jadi, Bunda yuk kita mulai dari sekarang. Tutup telinga kita ketika anak nangis kalau jenengan tidak tega. Kalau saya tega aja, karena anak saya 4 Bunda. Anak saya 4 semuanya luar biasa kalau nangis. Ada yang sampai gulung-gulung, tapi kalau buang-buang insya Allah enggak. Ada yang buang-buang tapi tidak yang membahayakan. Sebelum buang dia, ya jangan ya saya ambil, biar tidak dibuang.
yang jelas nangisnya biarkan. Anak nangis 1 jam sampai 2 jam itu biasa bagi saya nggih. Karena dari anak PAUD pun juga ada yang seperti itu. Nangis sampai 2 jam. Kalau anak nangis larinya kemana Bunda? Capek. Nggih kan? Kalau capek dia akan satu lapar, yang kedua ngantuk. Itu. Nanti kalau mereka sudah makan, mereka sudah tidur, lupa akan yang diminta. Tapi yang ditanamkan, yang tertanam dalam pikiran anak itu adalah, oh ternyata aku minta es krim, terus aku nangis, gak mempan ya sama bunda, gitu. Jadi nanti kalau anak minta sesuatu, alah aku nangis, wah aku gak dituruti, wes gak usah nangis lah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan biarkan nangis ini menjadi senjatanya anak. Nangis biarkan. Jadi kita sebagai orang tua kayak apa ya, ego ya, kita kayak egois ya. Nangis sondang tuh tutup nih. Jadi kalau anak nangis cuman tungguin aja ini, ditungguin aja. Sudah belum? Ada anak PAUD itu seperti itu. Sudah belum? Belum. Oke, nanti kalau sudah bilang begini ya. Ya nanti nangis tuh, masuk nangis terak. Nah, ditanya lagi, sudah belum? Sudah capek belum? Udah. Kalau sudah capek nang diam. Ayo kita ambil jajannya yuk. Minum, kasih minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih minum. Sudah? Itu enak mah. Kalau jenengan tega, anak akan mudah kita kendalikan. Gitu. Jadi intinya ketika anak nangis, berum-berum, nangis tidak terkontrol, ya biarkan anak nangis, dan asalkan kita tiap apa namanya di pinggir-pinggirnya itu jangan ada yang membahayakan gitu, ya. Jadi biarkan anak nangis untuk meluapkan emosi, jangan segera didiamkan, biar. Yang penting kita tatak. Bu nggak bisa bu, mertuane lo gimana, mertua saya itu yang anak nangis dibiarkan, didiamkan. Nah ini orang tuanya yang perlu diperhatikan kayaknya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau cara menangani anak tantrum, cara menangani anak yang mogol, cara menangani anak yang suka menangan. Kalau suka menangan ada trik tersendiri, tapi yang mogol ini seperti itu. Biarkan dia nangis. Kalau menangan, nah ini wajib kita arahkan. Jadi umpamanya dia rebutan nih, langsung kita pegang. Barang atau benda apa yang dia rebutkan, kita ambil. Jadi umpamanya ada 2 anak nih, rebutan nih. Ini punya aku. Nah, ambil bendanya supaya tidak terjadi pertengkaran. Diambil bendanya. Ayo, kalau seumpama rebutan ini, benda ini diambil sama Umi lo ya. Gitu. Jadi jangan sampai rebutan. Apa yang diperebutkan diambil aja, simple sebenarnya, gitu, ya. Sekian untuk menangani anak tantrum, jangan kasih kendor, biarkan nangis, capek diam sendiri, lapar kasih makan, ngantuk yuk ajak tidur, seperti itu, ya. Siap menerapkan, jangan dikasih oh iya kalau ini loh ya, yuk kita beli jangan, biarkan nangis. Jadi anak tidak akan tidak akan bukan balelo ya, tidak akan kemelinti itu apa ya bahasa, tidak akan memaksakan diri. Kalau saya minta es krim aku harus nangis, aku minta mobilan aku nangis dituruti. Nah itu nanti jangan jadikan nangis menjadi senjata pada anak. Kalau di Zakia nangis keselmu nangis gitu. Assalamualaikum.